Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, nama saya Abdullah Gimnastiar dengan NIM 77752400016 dari Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan atau memaparkan mengenai analisa matriks Well and Ross pada aplikasi PLN Mobile. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ulangan tengah semester transformasi digital. Baik, agenda pemaparan pada hari ini terdiri dari 3, yaitu mengenai yang pertama, apa yang dimaksud dengan e-governance. Kemudian yang kedua, apa aja IT governance itu menurut Well and Ross. Kemudian yang terakhir, matriks Well and Ross pada aplikasi PLN Mobile. Baik, kita akan mulai. Ini adalah aplikasi PLN Mobile. Jadi, PLN Mobile adalah sebuah aplikasi di mana diluncurkan oleh PT PLN kepada masyarakat untuk memudahkan masyarakat dalam pelayanan kelistrikan. Jadi, di dalam aplikasi PLN Mobile ini, kita sebagai masyarakat bukan hanya membayar listrik, tapi juga kita bisa melakukan pelayanan-pelayanan listrik lainnya di dalam aplikasi tersebut. Misalnya, ketika kita ingin pasang baru listrik, kemudian juga catat KWH meteran, dan sebagainya. Di dalam aplikasi ini terdapat beberapa fitur yang telah saya jelaskan sebelumnya, seperti layanan pembayaran kelistrikan, kemudian juga ada pelaporan catat meter mandiri atau KWH, kemudian juga adanya pengaduan apabila misalkan terjadi gangguan kelistrikan, maupun juga nanti akan ada informasi mengenai pemadaman listrik. Lalu, pelayanan pengajuan layanan listrik seperti tambah daya, kemudian juga pasang baru. Dan di dalam PLN Mobile ini, ada fitur yang namanya Econet atau sebuah WiFi data internet yang disediakan oleh PT PLN kayak gitu. Next, pada slide ini akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan e-governance. Jadi sebelum kita lanjut ke matriks tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan e-governance. Jadi menurut Well and Ross pada bukunya pada tahun 2004 mengatakan bahwa e-governance itu adalah sebuah keputusan yang diambil untuk memastikan strategi-strategi yang ada dalam organisasi itu bisa terlaksana untuk memenuhi tujuan dari organisasi tersebut dan memastikan juga adanya alokasi penggunaan teknologi informasi di dalam strategi-strategi tersebut. Kemudian e-governance itu sangat berkaitan dengan IT governance, di mana IT governance itu merupakan sebuah manifestasi atau penerapan dari adanya prinsip-prinsip organisasi. Tapi di sini fokusnya pada kegiatan manajemen dan juga penggunaan teknologi informasinya dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Singkatnya seperti itu. Di dalam IT governance itu terdapat 3 menurut Well and Ross, di mana yang pertama adalah what atau domain. Jadi untuk melaksanakan IT governance pada sebuah organisasi itu terdapat 3 komponen. Yang pertama what atau domainnya. Artinya di dalam organisasi tersebut bagaimana cara keputusan-keputusan teknologi informasi atau TI tersebut diambil, atau bagaimana teknologi informasi tersebut diimplementasikan dalam sebuah organisasi seperti itu. Kemudian komponen yang kedua yaitu who atau style. Bagaimana caranya, kemudian siapa yang memiliki otoritas dalam pelaksanaan implementasi teknologi informasi tersebut, kayak gitu. Dan yang terakhir, how mechanism, atau bagaimana cara pengambilan keputusan dalam konteks keputusan teknologi informasi yang ada di organisasi, seperti itu. Baik, di dalam aspek domain itu terdapat beberapa bagian. Ada 5 bagian di situ. Yang pertama terkait IT principles.
IT principles itu adalah prinsip dalam peranan teknologi informasi, di mana prinsip-prinsip ini akan mengarahkan organisasi tersebut untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Namun dalam konteks ini, IT principles itu bisa disamakan dengan bagaimana arah kebijakan dari organisasi tersebut untuk melaksanakan IT governance di dalam organisasi tersebut. Kemudian, yang kedua adalah IT infrastruktur strategi, atau bagaimananya organisasi tersebut melaksanakan strategi dalam kapabilitas teknologi informasi, kayak gitu. Jadi ketika perusahaan atau organisasi telah memiliki prinsip-prinsip atau kebijakan dan juga arahnya mau kemana dalam konteks IT governance atau dalam konteks IT-nya, itu harus ada yang namanya strategi. Nah, strategi ini untuk meningkatkan kapabilitas organisasi tersebut dalam konteks kemampuan organisasi tersebut di dalam TI-nya, di dalam teknologi informasinya. Selanjutnya, aspek yang ketiga yaitu IT arsitektur, atau kebijakan apa dan pilihan-pilihan apa saja yang dibutuhkan oleh organisasi tersebut untuk melaksanakan atau mengimplementasikan dari IT governance, kayak gitu. Kemudian yang keempat adalah business application. Ketika perusahaan atau organisasi itu telah memiliki sebuah prinsip, telah memiliki berbagai macam cara atau strategi, kemudian juga punya kebijakan yang dipilih atau pilihan-pilihan apa saja untuk memenuhi kebutuhan maupun apa aja yang masih kurang di dalam organisasi tersebut. Nah, pastinya organisasi tersebut atau perusahaan tersebut itu memiliki yang namanya software atau website, kayak gitu. Pasti dalam konteks governance IT itu semua layanan-layanan publik ataupun organisasi pemerintah atau organisasi publik itu pasti punya yang namanya software atau yang namanya sistem informasi, kayak gitu. Nah, di dalam sistem informasi atau software tersebut itu dalam konteks bisnis aplikasi, apa aja yang harus ditingkatkan, apa aja yang harus dikembangkan dalam konteks aplikasinya, dalam konteks websitenya, dalam konteks softwarenya, kayak gitu. Sehingga apa yang telah menjadi tujuan organisasi tersebut bisa tercapai secara baik, kayak gitu. Lalu yang terakhir adalah aspek investment, atau bagaimana organisasi tersebut melaksanakan keputusan-keputusan mengenai investasi dalam teknologi informasinya, kayak gitu. Bisa jadi adanya proposal, kemudian juga adanya proyek, dan juga kerjasama dengan berbagai pihak gitu dalam hal konteksnya investasi, kayak gitu, untuk meningkatkan kemampuan organisasi tersebut dalam konteks finansialnya, kayak gitu. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek yang ada di U atau style. Jadi dimensi menurut Well and Ross itu kan ada 3. Yang pertama what atau domain yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua ini adalah who atau style, atau siapa aja pihak yang terlibat dalam implementasi teknologi informasi tersebut. Jadi ada berbagai pihak di sini. Yang pertama, business monarchy, atau keputusan-keputusan yang diambil itu hanya melibatkan top manager saja. Kemudian yang kedua, IT monarchy. IT monarchy. Jadi IT monarchy ini sangat penting ketika sebuah perusahaan atau organisasi dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan IT-nya, kayak gitu. Di situ isinya beberapa ahli IT spesialis aja gitu, nggak melibatkan divisi lain, nggak melibatkan manajer, nggak melibatkan pimpinan, tapi IT monarki itu adalah isinya orang-orang yang memiliki kapabilitas dalam konteks IT, sehingga apa-apa yang menjadi kemampuan, apa-apa yang menjadi keahlian dalam IT itulah di bidangnya, kayak gitu. Selanjutnya yang ketiga adalah feudal, atau setiap unit dalam organisasi itu memiliki keputusan yang berbeda-beda. Bisa jadi divisi A itu memiliki keputusan terkait apa, tapi divisi lain
itu mengatakan terkait ini. Nah, itu yang namanya feudal. Kemudian yang ketiga adalah federal. Nah, federal ini adalah combine antara bisnis monarki dengan IT monarki. Mohon maaf, antara bisnis monarki dan feudal. Nah, artinya di situ terjadi kombinasi antara manajer atau pimpinan yang paling atas, kemudian berkolaborasi atau kombinasi kepada setiap divisi dalam organisasi tersebut. Itu namanya federal. Selanjutnya, IT duopoly. Aspek ini penting karena di sini adalah suatu hal di mana pembahasan-pembahasan lebih lanjut, pembahasan-pembahasan mengenai bagaimana arah kebijakan, bagaimana implementasi selanjutnya dalam konteks TI itu dilaksanakan. Nah, IT duopoly itu bisa kita sebut sebagai rapat para pimpinan kayak gitu. Selanjutnya yang terakhir adalah anarki. Anarki ini merupakan bagaimana organisasi tersebut dalam mengambil keputusannya itu hanya melibatkan satu orang saja atau satu pihak saja, tapi tidak melibatkan pihak-pihak lainnya kayak gitu. Baik, kita akan langsung masuk kepada konteks PLN Mobile gitu ya. Jadi dalam konteks PLN Mobile IT Governance, di aspek what atau domainnya itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, dalam konteks IT Principles, terdapat visi PLN. Jadi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam aspek what atau domain itu terdiri dari IT Principle, kayak gitu. Nah, IT Principle dalam PLN Mobile itu adalah menjadi perusahaan global top 500 dan hashtag satu pilihan pelanggan untuk solusi energi. Visi ini adalah visi dari PT PLN Persero-nya, kayak gitu. Sehingga dari adanya visi ini bisa menyelaraskan bisnis konteksnya, bisa menyelaraskan bisnis arah tujuannya, kemudian bisa menyelaraskan hal-hal lainnya dalam konteks perusahaan tersebut, kayak gitu. Prinsip itu sangat penting dalam organisasi, karena tidak adanya prinsip, maka tidak adanya pegangan, tidak adanya pedoman, kayak gitu. Sehingga nanti organisasi tersebut akan dibawa kemana kalau tidak ada prinsip yang dipegangnya. Kemudian yang kedua, IT arsitektur. Jadi IT arsitektur dalam PLN Mobile itu kan menggunakan arsitektur microservice ya berbasis cloud hybrid. Jadi berdasarkan literasi yang telah saya baca bahwa arsitektur PLN Mobile itu dibangun dengan pendekatan microservice. Jadi untuk memisahkan fungsi-fungsi utama kayak gitu ya yang ada di dalamnya seperti pembayaran, pembelian token, pelaporan gangguan dan juga layanan pelanggan. Nah, aplikasi mobile ini sangat bergantung pada backend service-nya yang berjalan di hybrid cloud-nya. Kemudian yang ketiga yaitu IT infrastruktur strategi. Jadi bagaimana PLN ini mengadopsi atau bagaimana PLN ini mempunyai cara atau strategi untuk menerapkan implementasi IT governance-nya secara baik di organisasinya, kayak gitu. Nah, PLN Mobile ini mengadopsi hybrid cloud yang telah dijelaskan sebelumnya dan arsitektur microservice untuk skalabilitas dan integrasi. Jadi pada fokusnya itu bukan hanya kenyamanan, tapi juga pada keamanan, karena sangat penting untuk menjaga keamanan di situ. Di dalam aplikasi ini kan sangat penting gitu ya, ada yang namanya data pengguna, kemudian data tentang kelistrikan, kayak gitu, itu sangat penting banget, sangat riskan kayak gitu. Serta beberapa data-data lainnya yang sangat penting di situ. Nah, sehingga IT infrastruktur strateginya itu lebih berbasis kepada aspek keamanan, kemudian bagaimananya menciptakan kenyamanan, serta bagaimananya mendukung layanan digital yang handal kayak gitu. Kemudian di aspek what yang selanjutnya yaitu bisnis aplikasi. Jadi dalam aplikasi PLN Mobile ini ada fitur-fitur yang sedang dikembangkan atau fitur-fitur yang akan dihadirkan dalam beberapa waktu ke depan. Di antaranya seperti marketplace. Nah, marketplace ini sebuah wadah bagi UMKM mitra dari PT PLN. Jadi UMKM tersebut
akan nantinya menjual usahanya atau berbisnis di dalam marketplace tersebut kayak gitu. Jadi hanya UMKM mitra. Kemudian fitur selanjutnya ada magazine atau majalah, lifestyle, dan juga streaming TV, bahkan TV nasional kayak gitu ya. Nah, selanjutnya di aspek word atau domain, yang terakhir ada IT investment atau prioritasi. Jadi PT PLN ini akan fokus pada investasi digitalisasi layanannya kayak gitu. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, PT PLN ini kan sangat fokus pada aspek keamanan kayak gitu. Jadi dia akan mengeluarkan beberapa bagian dari biayanya untuk penguatan infrastruktur cloud dan keamanannya, memperkuat sistemnya, kemudian bagaimana menjaga aplikasi tersebut agar tetap andal kayak gitu. Jadi sehingga ini akan meningkatkan efisiensi operasionalnya, kepuasan pelanggannya, dan juga akan bergantung pada transformasi digital dalam konteks jangka panjangnya kayak gitu. Selanjutnya di aspek yang kedua, menurut Well and Ross kan ada yang namanya atau pihaknya siapa aja gitu dalam pengambilan keputusan. Jadi ada berbagai pihak di sini. Yang pertama ada bisnis monarki. Tentu yang namanya top manager itu adalah pimpinan yang paling atas. Dalam hal ini adalah direktur utama PT PLN-nya. Yang kedua, dalam konteks IT monarki, yaitu kepala unit pelaksana teknis data dan juga informasi, pihak IT-nya kayak gitu. Kemudian yang ketiga, feudalnya itu adalah kepala divisi, berbagai kepala divisi di situ, divisi pemasaran dan divisi sebagainya. Kemudian selanjutnya pihak yang terlibat dalam konteks federal itu adalah kepala UPT data informasi dan juga kepala divisi serta pihak-pihak yang lainnya kayak gitu. Federal itu gabungan, combine. Kemudian IT 20-nya itu rapat pimpinan dari beberapa divisi kayak gitu. Dan yang terakhir anarkinya itu tentu adalah khusus tim digitalisasi aja. Nah, pada tampilan berikut, ini adalah hasil analisis saya mengenai matriks Well and Ross dari PT PLN Mobile kayak gitu ya. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa ketika perusahaan itu melakukan suatu kegiatan dalam konteks IT, WATS kan yang tadi, kayak ada IT principle, ada IT arsitektur, kayak gitu, dan sebagainya. Nah, perusahaan juga akan melibatkan pihak-pihaknya untuk bagaimana dia posisinya sebagai input atau memberikan masukan, dan juga bagaimana pihaknya tersebut memberikan decision atau sebuah keputusan, kayak gitu. Nah, kita akan langsung masuk penjelasannya. Dalam konteks IT principle, di mana sebuah organisasi dalam konteks ini PT PLN itu kan memiliki prinsip-prinsip yang dikuatkan, yang ditekadkan kayak gitu. Visi tersebut adalah merupakan manifestasi dari adanya prinsip-prinsip yang diyakini sebagai guide atau arah bagaimana PT PLN ini akan melangkah ke depan. Nah, pihaknya siapa aja? Jadi pihaknya yang bertindak sebagai bisnis monarki tentu dalam hal ini adalah direktur utama PT PLN-nya, karena dia adalah orang yang bertanggung jawab secara langsung dalam memberikan dan mengambil sebuah keputusan dalam organisasinya kayak gitu. Kemudian siapa aja yang memberikan input? Yang memberikan input itu adalah dari konteks IT monarki, yaitu kepala UPT data dan informasinya. Kemudian dari tim digitalisasi juga sangat penting, karena tim digitalisasi itu adalah tim yang bertindak secara spesifik dalam pengembangan UI, pengembangan back-end, pengembangan software kayak gitu dari PT PLN, dari PLN Mobile tersebut. Nah, input-input atau masukan-masukan dari tim digitalisasi itu sangat penting. Nantinya input-input yang akan diberikan dari tim digitalisasi itu akan dimasukkan kepada IT monarki terlebih dahulu,
akan dijadikan sebuah bahan masukan dari kepala UPT Data dan Informasi. Nah, sehingga nantinya yang memberikan sebuah decision atau bagaimana PT PLN Mobile itu akan memberikan implementasi keputusan itu adalah dari Direktur Utama PLN-nya ataupun dari Kepala UPT dan Informasinya, kayak gitu. Bahkan dari kepala divisi-divisi yang lainnya ketika ada sebuah kebijakan yang baru yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT PLN-nya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, dalam konteks IT arsitektur, di mana perusahaan itu memiliki memiliki kebijakan dalam organisasinya gitu ya untuk mengimplementasikan bagaimana nantinya PLN Mobile itu akan lebih baik ke depannya. Nah, siapa aja pihaknya yang terlibat? Nah, pihak yang terlibat itu ada dua. Yang pertama adalah tim digitalisasi. Tim digitalisasi ini sangat penting karena dia adalah orang-orang atau divisi yang sangat menangani atau paling depan dalam konteks IT kayak gitu. Nah, tim digitalisasi itu memberikan masukan kepada kepala UPT Data dan Informasi. Nah, kepala data dan informasi itu akan memberikan sebuah keputusan atau mengambil sebuah keputusan dari adanya masukan-masukan di lapangan. Karena masukan-masukan itu sangat penting untuk pengembangan dan juga progres yang lebih baik ke depannya kayak gitu. Selanjutnya di konteks IT infrastruktur. Jadi IT infrastruktur itu kan bagaimana caranya perusahaan itu atau PT PLN ini bisa mengembangkan IT-nya, infrastrukturnya apa aja kayak gitu. Karena ini konteksnya infrastruktur, maka dalam hal ini yang memberikan masukan apa aja yang akan dibutuhin, kemudian juga bagaimana gitu kelengkapannya, itu sangat penting banget. Nah, maka dari itu diadain yang namanya duopoli. Duopoli ini adalah di mana para pimpinan-pimpinan semua divisi itu berkumpul dan juga membahas mengenai apa aja yang kurang. Kemudian dia akan melits infrastrukturnya untuk keterbaruan IT ke depannya. Karena yang namanya IT itu kan sangat selalu berkembang gitu kan, mengikuti zaman. Maka dari itu, pimpinan-pimpinan dari semua divisi itu diperlukan dalam rapat pimpinan tersebut. Nah, hasil dari rapat tersebut itu nantinya akan diambil sebuah keputusan oleh Kepala UPT Data dan Informasi tersebut. Kepala UPT dan Informasi tersebut kan sangat penting posisinya di situ. Ketika misalnya divisi A membutuhkan fitur ini, jadi nanti dia akan mengembangkan kayak gitu. Nah, nanti Kepala UPT dan Informasi itu akan memberikan sebuah keputusan ketika divisi pemasaran misalnya ingin adanya marketplace tersebut. Nah, nanti di situ Kepala UPT dan Informasi itu akan memberikan decision gitu, keputusan bagaimana nanti ke depannya suatu hari nanti itu PT PLN Mobile akan adanya marketplace di fiturnya itu kayak gitu. Kemudian di business application,
Sama seperti infrastruktur tadi, tapi bedanya di sini uh, yang menjadi masukan-masukan itu hanya tim digitalisasi. Karena tim digitalisasi itu adalah orang-orang yang secara spesifik duduk yang paling depan dan paling lama, paling paham juga terhadap digitalisasi kayak gitu. Jadi dari situ akan memberikan masukan-masukan kepada para pimpinannya, bagaimana apa yang kurangnya, terus juga apa aja sih harus dikembangkan fiturnya ke depan. Kan nanti dia akan merancang kayak gitu. Nah, hasil masukan-masukan tadi diinformasikan kepada kepala-kepala divisi yang lain kayak gitu. Kepala divisi yang lain pengen minta apa, decision-nya. Begitu juga dengan kepala data dan informasi kayak gitu. Jadi yang memberikan input itu adalah tim digitalisasi, yang memberikan decision-nya itu adalah UPT informasi dan juga kepala divisi yang lainnya. Dan yang terakhir, dalam konteks IT investment atau bagaimana perusahaan tersebut menginvestasikan segelintir dananya untuk pengembangan IT-nya, untuk progres IT-nya supaya lebih berkembang, supaya lebih progresif, supaya lebih inovatif juga, kayak gitu. Yang memberikan masukan itu adalah dari rapat para pimpinan. Jadi semua pimpinan dari berbagai divisi itu akan rapat di situ. Apa aja sih hal yang kiranya kita akan menginvestasikan, apa aja hal yang kiranya kita menemukan sebuah celah gitu ya, kelemahan kita daripada perusahaan-perusahaan yang lain misalkan kayak gitu. Kemudian juga, oh iya ternyata di perusahaan itu mempunyai teknologi informasi yang lebih canggih. Nah, kita akan sharing di situ melalui rapat duopoli atau rapat para pimpinan. Dari rapat dua pimpinan itu, nanti kepala UPT dan informasi itu akan memberikan masukan kepada direktur utama PT PLN-nya kayak gitu. Sehingga nantinya keputusan investasi itu mutlak ada di top manager kayak gitu. Keputusan investasi apa yang akan dilakukan sehingga nanti akan terarah kayak gitu. Masukan-masukannya kan dari berbagai divisi, dari berbagai kepala divisi. Nah, hasil masukannya itu akan diambil oleh direktur utama PT PLN atau top manajernya kayak gitu. Sehingga nantinya akan terjadi harmonisasi dalam organisasi tersebut. Begitu jadi. Baik, ini adalah beberapa kesimpulan dari hasil analisis peneliti mengenai aplikasi PLN Mobile. Jadi PLN Mobile itu menurut peneliti aplikasinya sangat simple karena di dalamnya itu UI-nya bagus, interface-nya nyaman di mata, bahkan sangat friendly banget kepada semua kalangan kayak gitu. Sehingga dalam konteks ini saya menyimpulkan bahwa aplikasi ini sangat simple kayak gitu. Menu-menunya juga sangat mudah diaksesnya. Kemudian yang kedua, aplikasi ini juga transparan. Karena di dalam aplikasi ini ada beberapa riwayat, misalkan ketika kita melakukan pengaduan, melakukan permohonan pelayanan kelistrikan, bahkan catat meter, di situ nanti akan ada riwayat di situ. Bahkan ketika kita misalkan bayar tagihan listrik, di situ juga akan tercatat kayak gitu. Daftar metode pembayarannya dan sebagainya. Ini sangat penting gitu kan bagi pengguna. Ketika pengguna tersebut lupa, nah dia akan memerlukan data tersebut. Nah, alhamdulillahnya PT PLN ini, PLN Mobile ini transparan aplikasinya kayak gitu. Dan yang terakhir menurut peneliti, bukan peneliti memberikan dari satu sudut pandang, tetapi peneliti dari berbagai aspek yang dilihat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka dari itu, peneliti menyimpulkan bahwa aplikasi PLN Mobile ini sangat cocok digunakan untuk semua kalangan. Karena memberikan kesan positif juga dari rating Play Store-nya misalnya, karena dia sudah 4,9 dari bintang 5. Ini sangat bagus banget pencapaiannya. Di dalam aplikasi itu sangat mudah banget mengaksesnya, interface-nya bagus, mudah dimengerti, bahasanya langsung to the point, kayak gitu. Kemudian transparan, kecepatan internetnya juga stabil, karena ini sangat penting dari kestabilan aplikasi itu.
Terus juga ketika kita ingin mengakses ini, itu akan stabil banget. Jadi di dalam aplikasi tersebut sangat stabil menurut peneliti. Jadi itu aja yang dapat saya sampaikan dari penjelasan ini. Terima kasih atas waktunya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.